Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Adika Ramadhani dari PEM Akamigas Prodi Instrumentasi Gilang tingkat 2 kelas A dengan nomor NIM 191440028. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau menjelaskan tugas dari Bapak Wasis Waskito Adi dengan tugas yakni menjelaskan tentang oscillator. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah diajarkan oleh beliau dan sedikit referensi dari web beliau, yakni dengan blog wasiswa.com. Bisa dikunjungi ya guys. Langsung saja saya akan menjelaskan oscillator dalam komunikasi data. OSI adalah standar komunikasi yang ada dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dikembangkan oleh ISO. Jadi OSI dikembangkan oleh ISO tahun 70-an. Sekitar tahun 73 di Inggris melakukan percobaan. Dan ternyata percobaan ini membutuhkan suatu protokol. Tahun 83 model OSI didetailkan spesifikasinya, dan tahun 1984 OSI secara resmi diresmikan oleh ISO sebagai standar internasional jaringan. Kegunaan atau fungsi dari OSI sendiri itu yaitu OSI layer bisa membantu kita dalam memahami komunikasi kita dalam suatu jaringan. OSI terbagi menjadi 7 jaringan, tapi gampangannya dibagi menjadi 2 yang besar. Bagian bawah layer 1, 2, 3, 4 ini fokusnya pada aliran data dan source ke destinasi. Dan bagian atas layer 7, 6, dan 5 adalah fokus untuk melayani aplikasi. Dan langsung saja ke layar ke-7 disebut dengan aplikasi layer. Nama dari layar ke-7 itu aplikasi layer. Aplikasi ke-7 ini aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer ini mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Contohnya, saat membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Skype, dan aplikasi lain-lainnya. Dan layer ke-6 disebut presentation layer. Layer ini bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASCII, binary, dan JPEG. Contohnya saat kita membuka website, maka presentasi layer ini akan mengkonversi jadi bilangan biner. Lalu setelah itu layar presentasi akan mengkonversi bilangan biner agar terjaga kerahasiaannya. Dan layar ke nomor 5 yakni dengan nama sesi layer. Sesi layer ini didefinisikan ke dalam memulai, mengontrol, atau mengakhiri suatu percakapan dalam aplikasi atau biasa disebut dengan session. Contoh saat kita masuk website internet, saat kita masuk ke internet banking, saat kita tidak memakai aplikasi itu, maka akun kita otomatis akan keluar. Seperti itu. Dan layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer berfungsi memecahkan data dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah ditentukan. Contohnya adalah TCP atau UDP. Contoh penerapan dari layer ini saat kita mengirim email dan jaringan kita lagi jelek, maka otomatis nanti kita disuruh untuk mengirim email kembali kan, ya seperti itu. Dan layer nomor 3 adalah network layer.
Ini berfungsi mendefinisikan alamat email, alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan route dan switch layer 3, dan mencarikan router terbaik agar paket data dapat sampai ke alamat tujuan yang telah ditentukan biar gak kesasar gitu. Contohnya IP, IPX, dan DDP. Dan layer kedua disebut data link layer. Data ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut menjadi frame. Contohnya media access control atau MAC, atau logical link control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini adalah bridge dan switch. Dan ini adalah layer terakhir, yakni layer yang nomor 1. Layer yang nomor 1 adalah physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, ataupun arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token listrik, token link maksudnya. Contoh penerapannya adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel maupun menggunakan kabel FreeBatik maupun kabel RJ45. Contoh alatnya adalah Enscape. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar dalam bimbingan Bapak Wasis Waskito Adi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.